sudah berjalan sejak dulu di masyarakat sini. Tidak ada katalah orang sini menjual nasi, membuat beras. Itu kalau sekarang saya filosofikan itu daripada dijual, ini ada secara sosial adalah sebuah tangga teparo kita yang masih membutuhkan daripada misalnya untuk kepentingan pribadi itu dihilangkan dulu, tapi untuk kepentingan umum lah. Ini secara ini yang perlu kita sekarang harus disikapi oleh kita supaya kita ini bisa menyelamatkan alam semesta. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sahabatku dimanapun berada. Alhamdulillah pada siang hari ini kesempatan saya di daerah Pekiringan ya, Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Alhamdulillah pada hari ini tidak ada suatu halangan apapun. Salawat dan salam juga saya aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah pada hari ini saya berada di Masjid Syekh Maktum Wali Perkasa di daerah Pekiringan ya, di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol. Dan mungkin pada hari ini saya juga ada kesempatan untuk bertemu langsung dengan narasumber atau dari juru kuncen di Syekh Maktum Wali Perkasa di Pekiringan sini. Alhamdulillah nanti saya juga akan menggali info sejarahnya beliau dan peninggalan-peninggalan apa beliau yang ada di wilayah Desa Pekiringan sini. Ikuti terus video-video saya ya sampai selesai, dan terima kasih kepada para subscriber saya dan kepada penonton setia saya untuk melihat video-video saya selanjutnya. Mudah-mudahan kalian semua atau saudaraku semua diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah, yang berkah, yang halal, barokah, bisa datang ke makomnya Syekh Maktum Wali Perkasa di Pekiringan sini. Hari ini saya tepat di halaman depan makomnya Syekh Maktum Wali Perkasa ya. Ini berdiri di sini, beliau dimakamkan di dalam. Saya mencoba nanti masuk untuk bertemu langsung dengan juru kunci atau narasumber makomnya Syekh Maktum Wali Perkasa ya, di Pekiringan sini. Ini halamannya, termasuk cukup luas ya. Assalamualaikum. Dan kebetulan alhamdulillah pada hari ini saya juga ditemani dengan orang dinas ya, dari Dinas Pariwisata. Jadi menurut informasi dari juru kunci yang ada di narasumber yang ada di makomnya Syekh Maktum Wali Perkasa sini. Tapi mungkin beliau sudah mulai tahlil mungkin, karena saya juga belum dapat informasi mengenai kapan untuk tawasulnya atau tahlilnya. Kalau memang nanti sudah mulai, saya akan tunggu sampai selesai. Ikuti terus video saya sampai selesai. Alhamdulillah, ini dia sahabatku semua, ini dia tempat makamnya Mbah Syekh Maktum Wali Perkasa ya, di Desa Pekiringan, di Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.
Ini saya sudah di Serambi atau di halaman makomnya Mbah Syekh Mahdum Wali Perkasa ya. Dan sejarahnya seperti apa nanti saya coba untuk menggali informasinya kepada narasumber yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli wali goib. Assalamualaikum ya rijal goib. Assalamualaikum ya ahli ya muslimin. Assalamualaikum Mbah Syekh Mahdum Wali Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini tempatnya pemirsa ya. Jadi cukup seperti ketika masuk di makomnya Mbah Syekh Mahdum Cahyana ya. Jadi di sini pintunya memang sangat pendek sekali. Ini mensimbolkan bahwa kita tuh harus merendah di hadapan yang kuasa ya. Jadi kurang lebih sekitar 1 meter berapa itu, 1 meter 50 atau 40-an, 40 cm ini dari atas ke bawahnya. Nah ini ya, ini halaman untuk masuknya ya. Ini juga jemaah untuk mungkin putra dan putri di sini untuk tawasul. Ini makomnya beliau di sini, makomnya beliau di sebelah sini ya, di dalam. Saya coba nanti tanya lebih jelasnya kepada juru kuncennya yang ada di sini ya. Gampang tinggal diedit aja lah. Ya. Oke, monggo Pak. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku semua, alhamdulillah pada hari ini atau siang ini saya alhamdulillah bertemu orang-orang spesial ya, selain kepada juru kunci atau narasumber Mbah Syekh Mahdum Wali Perkasa di daerah desa Pekiringan ya, di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga ini. Saya juga alhamdulillah tidak disangka-sangka saya bertemu dengan orang-orang dinas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Alhamdulillah saya ditemani beliau-beliau ini orang spesial, dan mungkin hari ini juga hari spesial buat saya. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dan barokahnya beliau-beliau ini semua. Dan alhamdulillah saya juga akan nanti bertanya sekilas sejarahnya Mbah Syekh Mahdum Wali Perkasa ya, karena mungkin kalau ngomong panjang sampai selesai nggak ada waktunya ya Pak ya. Jadi durasinya mungkin nggak cukup gitu. Ya, jadi saya minta kepada Bapak sinten nih Pak? Pak Mahdi Fauzi ya, yang saya hormati, saya minta informasinya sejarahnya Mbah Syekh Mahdum Wali Perkasa sekilas ya Pak. Dan mohon maaf ini Pak, nanti saya dekatkan ya Pak. Oh iya, saya juga alhamdulillah bertemu orang dinas juga, ada dengan Pak sinten ya Pak? Dengan Pak Didik Lakswito. Pak Didik Lakswito ya, alhamdulillah saya juga alhamdulillah sudah pernah kenal ya Pak ya. Ini bertemu kembali ya Pak, alhamdulillah diberikan panjang umur sehat ya, dan mudah-mudahan diberikan rezeki juga yang berkah-berkah melimpah ya Pak ya, berkah barokah ya Pak ya. Dan satu lagi dengan Pak sinten Pak? Pak Yesu ya, Pak Yesu Dewayana ya, dari Dinas Pendidikan juga Pak. Oke. Monggo Pak, salam buat saudara saya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan nih seorang vlogger baru nih dari Kabupaten Purbalingga yang kaitannya dengan untuk kemajuan dunia kebudayaan, kaitannya dengan aset di Dinas Pendidikan Purbalingga. Harapannya semoga dengan Mas Sinten nggih? Mas Wiswanto mengenalkan dunia sejarah Islam. Harapannya nanti anak cucu kita bisa menikmati lah hasil dari apa yang diciptakan dari Mas Wiswanto. Itu mungkin sedikit dari kami dari Dinas Kebudayaan dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih atas inisiatif dan kreatifnya Mas Wiswanto untuk kemajuan kebudayaan. Terima kasih Mas Wiswanto. Monggo. Ya baik,
mungkin singkat saja ya Pak. Ini saya langsung lanjut aja kepada Bapak Mahdi selaku juru kunci atau narasumber makomnya Mbah Syekh Mahdum Wali Perkasa ya di Pekiringan. Monggo Pak, saya minta sejarahnya, saya minta diulas, dan mungkin selain sejarah mungkin peninggalan-peninggalan apa saja yang ada di sekitaran makomnya Mbah Syekh Mahdum Wali Perkasa sini ya Pak ya. Ya, terima kasih saudara-saudara, rekan-rekan yang berbahagia. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu dengan Mas Miswanto dalam rangka untuk meliput dalam rangka untuk penyebaran Kabupaten Purbalingga, khususnya di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol. Sekarang berada di Desa Pekiringan, alhamdulillah di makomnya Mbah Wali Perkasa. Berkaitan itu perlu sedikit kami beritahukan bahwasanya beliau adalah seorang waliullah, mana pada perkembangannya adalah pada saat zaman Wali 9 atau Sunan Kalijaga. Ini bertepatan pada saat itu beliau dipanggil oleh Kesultanan Demak. Beliau datang di sana mengikuti sarasean dalam rangka membangun, yaitu antara lain pembangunan Masjid Demak. Di sini adalah beliau salah satu seorang yang ikut dalam andil membuat Masjid Demak, antara lain membuat saka guru yang 4 itu, yang dari Tatal itu adalah beliau juga ikut berjasa. Kedua kalinya beliau ikut berjasa mengkiblatkan Masjid Demak. Pada saat itu dibangun belum mengkiblat, ini atas istilahnya doa daripada beliau bersama-sama rombongan wali yang berkumpul pada saat itu. Ini adalah beliau salah satunya yang mengikuti mengkiblatkan Masjid Demak tersebut. Dengan izin Allah, telah doa-doa dimenangkan, minta kepada Allah dikabulkan, akhirnya Masjid ke Demak itu mengkiblat. Nah, dengan adanya itu beliau dikasih kepercayaan untuk mengembangkan agama Islam yang di daerah sini, khususnya di daerah Banyumas, Jawa sebelah utaranya sini adalah untuk pengembangan Islam, khususnya ini di daerah sini. Beliau mengembangkan agama Islam juga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para wali 9, contohnya dengan kebudayaan, dengan pendidikan, dengan segala hal yang dulunya itu adalah pada zaman peradaban yang harus dilakukan pada saat itu. Ini buktinya di sini banyak sekali. Di sini adalah peninggalannya adalah antara lain masjid itu, Masjid Jami Wali Perkasa. Dari sampingnya itu salah satu peninggalan daripada beliau. Ini menandakan secara filosofinya berarti beliau mengembangkan agama Islam adalah baik itu pendidikan, kebudayaan, perekonomian, semua itu akan dicakup oleh beliau. Ini membuktikan adanya masjid. Masjid ini adalah tempat syiar Islam, tempat pendidikan, tempat ngaji, tempat dakwah, tempat semuanya kemudian ada di masjid. Untuk itu adalah peninggalannya salah satunya masjid. Kedua kalinya yang dakwahnya memakai kesenian, di sini ada kesenian yang namanya Brain. Brain yaitu salah satu rombongan yang dipimpin oleh Rubiah namanya, itu pimpinannya namanya Rubiah. Ya, memakai alat namanya terbang. Di situ ya rebana, seperti rebana. Itu syair-syairnya itu memakai masih bahasanya bahasa kuna, Jawa kuna, ya daerah kuna. Kan itu isinya ya, kalau dilihat daripada isinya itu adalah menceritakan kehidupan manusia. Semuanya itu diceritakan dari alam awang-uwung sampai alam istilahnya nanti di akhirat sampai dari itu menceritakan tentang itu. Tiga kalinya yaitu yang berkaitan dengan perekonomian, yaitu di sini memang alhamdulillah dulu memang sudah berjalan sejak dulu di masyarakat sini. Tidak ada, katalah orang sini, menjual nasi, membuat beras. Itu kalau sekarang saya filosofikan itu daripada dijual, ini ada secara sosial adalah sebuah tangga teparo kita yang masih membutuhkan, daripada misalnya untuk kepentingan pribadi itu dihilangkan dulu, tapi untuk kepentingan umum lah. Ini secara ini yang perlu kita sekarang harus disikapi oleh kita supaya kita ini bisa menyelamatkan alam semesta. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Nah,
Ini adalah cerita-cerita yang seperti itu. Kira-kira itu dulu, nanti bisa disambung lagi bila ada. Terima kasih dari saya Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada Bapak Mahdi selaku narasumber atau juru kunci, Mbah Syekh Matum Wali Perkasa. Alhamdulillah juga ada beberapa tadi yang saya tangkap sejarahnya, dan sampai saat ini pun juga masyarakat sekitar sini di wilayah desa mana Pak? Pekiringan ya, desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga ini tidak ada yang namanya penjual nasi nih. Jadi sebab musababnya dari sejarah itu ya Pak ya. Jadi hakikatnya sebenarnya bukannya di sini dilarang, tetapi lebih baik diberikan tetangga yang membutuhkan. Mungkin kalau zaman dulu itu masih banyak orang yang susah makan itu ya Pak ya, intinya seperti itu ya Pak ya. Gitu, alangkah sangat baiknya sekali itu. Mungkin kalau seperti saya ini Pak, kalau yang belum tahu sejarah seperti ini, atau mungkin saudara saya juga yang mungkin belum tahu hakikatnya di sini kok nggak ada penjual nasi gitu, padahal kan sebenarnya orang kaya banyak gitu ya. Tapi kok nggak ada penjual nasi lah, ini sebenarnya hakikatnya ke situ ya Pak ya. Nah, jadi orang sampai sekarang masih betul-betul dipegang teguh ya Pak orang-orang sini gitu ya Pak ya. Itu salah satunya. Terus Pak, saya mau tanya Pak Mahdi, mungkin boleh ya Pak tanya sebentar ya Pak. Di samping peninggalannya beliau ada masjid. Di dalam masjid kan tadi sewaktu sholat zuhur itu saya lihat ada beduk ya Pak ya. Itu kalau beduk ya, beduk atau tempat untuk penanda ya, penanda di kala waktu sholat 5 waktu ya Pak ya. Dan itu untuk beduknya sendiri itu apakah peninggalan dari beliau atau di zamannya beliau atau termasuk baru itu Pak beduknya? Terima kasih. Kalau melihat sejarah, sebenarnya beduk sudah ada sejak ada peninggalan dulu. Namun karena dari yang dulu itu rapuh, akhirnya diganti itu. Sebenarnya dari dulu ada mulai peninggalan itu ya. Terus kedua kalinya yang masjid itu dulu ornamen-ornamen hampir sama dengan Masjid Demak. Bentuknya, terus ada pengimbarannya seperti itu. Dulu ya, waktu saya istilah masih kecil memang ada. Terus yang masih sekarang masih utuh, walaupun masjid ini sudah direnovasi beberapa kali sampai sekarang seperti bentuknya seperti itu yang masih utuh adalah saka gurunya, saka yang 4 itu. Nah itu masih murni, cuman zaman dulu original seperti itu, bentuknya seperti itu. Cuman sekarang dipoles dengan cat-cat warna-warna itu. Dulu pakai pernis, pakai ya kayu tanah, kayu apa kita tidak tahu. Nah umurnya sudah ratusan tahun, sudah banyak kali. Itu yang masih utuh itu saka gurunya itu juga ada tanda di sebelah kanannya itu ada tulisan Ibrani itu, ada tanda seperti itu. Mungkin ya seperti sekarang mau apa sebagai tanda lah, tanda bukti bahwa perkembangan ini tahun ini atau berapa itu menandakan bahwa dibuatnya masjid itu ada tandanya ya, mungkin sebagai apa itu tandanya itu yang jelas ada sampai sekarang ya masih utuh itu mereka ada. Itulah Pak. Kalau boleh tahu juga nih Pak, sebentar saya minta sedikit lagi ya Pak informasinya ya. Itu ketika beliau mukim di sini kan beliau bukan asli sini ya Pak, aslinya ya mungkin beliau itu duriah atau keturunan dari para aulia ya Pak ya, khususnya mungkin bersanad ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya Pak ya, mungkin sampai ke sana ya Pak ya. Karena kan kalau saya lihat di beberapa sejarah aulia ilah yang ada di wilayah sekitaran Banyumas itu memang merujutnya ke sana. Ada yang bapaknya arah ke sana ke duriah Nabi, dan ada yang ibunya itu jalur keraton itu Pak. Ada yang ketemunya ke Mataram, ada yang ke Cirebon itu ya Pak. Dan nyun sewu Pak, beliau dilahirkan di mana, sampai ke sini tahun berapa? Saya minta informasi sedikit lagi itu ya Pak, saya gali ya Pak, biar nanti barangkali untuk melengkapi aja Pak, mungkin melengkapi aja informasinya ke saudaraku semua yang ada di manapun berada itu ya Pak. Jadi mungkin dari asal muasalnya beliau sampai sini juga ya Pak, sampai beliau wafatnya beliau di sini, dan di kompleks sekitaran makomnya beliau, apakah beliau saja atau mungkin ada yang lain Pak, seperti familinya, ibunya, atau mungkin si putra putrinya di sini wayahnya gitu ya. Saya ya Pak. Ya. Terima kasih.
melihat daripada silsilah yang ada di sini itu, kalau berbicara Mbah Wali Perkasa harus merujuk ke belakang, yaitu tentang daerah sini, daerah Pertikan Cahyana. Karena Pertikan Cahyana ini melihat daripada sejarahnya itu, yang pertama adalah Syekh Jambu Karang, terus Atas Angin itu yang utusan dari Nabi, Atas Angin. Kalau Syekh Jambu Karang dulu belum namanya Jambu Karang, itu keturunan dari Brawijaya.